Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik di subtema 2 ya, di tema 6 mengenai sumber daya alam di sekitar kita. Baik, segala sesuatu yang tersedia di alam ya, yang ada di lingkungan kita. Apa yang ada di lingkungan kita yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita itu ya untuk makan, biar dapat uang. Yang pasti untuk kita bisa bertahan hidup itu disebut sebagai sumber daya alam. Nah, apa saja sih yang disebut sebagai sumber daya alam? Yang pertama, udara, jelas. Kita kan nggak bisa hidup ya kalau tidak ada udara, karena kita menghirup oksigen di kegiatan bernapas itu. Nah, oksigen itu merupakan bagian dari udara, ada di udara, dan udara kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tanpa udara, tentu semua makhluk kan tidak dapat hidup ya. Itu contoh sumber daya alam yang pertama. Yang kedua, air. Coba anak-anak seminggu aja nggak ada air. Susah kan ya? Tidak bisa minum, tidak bisa masak, tidak bisa mandi, tidak bisa bersih-bersih dan sebagainya. Kita udah mati itu, nggak seminggu aja tidak ada air sama sekali di bumi ini. Makanya ya, air kita gunakan untuk berbagai keperluan. Makanya kita sangat membutuhkan air sebagai sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, air bisa kita dapatkan di permukaan dan di dalam bumi. Di dalam bumi seperti misalnya sumur itu ya, sumur bor itu ya, yang di permukaan banyak yang kita tahu. Nah, tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah. Tanah berasal dari bebatuan yang melapuk. Jadi sebenarnya tanah yang kita injak itu awalnya itu dari batu-batu yang batu besar-besar itu, kemudian yang melapuk kayak remuk gitu istilahnya melapuk itu. Ada tanah yang subur dan ada tanah yang tidak subur. Itulah kuasa Allah luar biasa. Mari kita belajar keragaman. Tanah pun ya begitu. Ada yang subur, ada yang tidak subur. Yang subur kita gunakan untuk bercocok tanam, untuk macam-macam lah ya, sehingga tanaman dapat hidup, dan yang tidak subur digunakan untuk membangun pemukiman, pabrik, dan sebagainya. Selain itu ada sinar matahari. Di musim penghujan seperti ini tentu kita semakin mensyukuri adanya sinar matahari ya. Kita butuh sekali setiap hari adanya cuma kabut sama hujan. Kita sangat merindukan matahari di musim penghujan seperti ini. Semua makhluk hidup butuh matahari. Kita seminggu aja nggak kena sinar matahari kan kena penyakit kulit ya. Nah, kemudian sinar matahari juga merupakan sumber energi buat tanaman ya. Kemarin untuk fotosintesis butuh sinar matahari. Kalau kita nih sinar matahari itu bukan untuk masak ya, tapi untuk mengeringkan pakaian, untuk bahan pangan ya, untuk mengeringkan banyak lah, kayak misalnya mengeringkan gabah. Ya. Ada juga yang untuk sebagai sumber listrik ya. Kemudian yang lain, contohnya yang lain adalah sumber daya alam yang lain adalah flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna adalah hewan. Jelas merupakan sumber makanan bagi kita. Makanan kita setiap hari kan pasti ada yang dari unsur tumbuhan, ada yang dari unsur hewan. Nah, dibudidayakan manusia, dikembangbiakkan untuk diambil hasilnya. Setelah yang lain lagi, sumber daya alam yang lain adalah tambang. Bahan tambang itu banyak, ada logam, ada non logam. Yang logam itu misalnya emas, ya, besi, tembaga. Kita butuh itu, coba nggak ada itu. Kita nggak bisa bangun rumah dengan baik kan. Nah, yang non logam ada batu bara, ada minyak bumi yang untuk bensin itu. Tanpa tambang kita juga kesulitan untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, manfaat sumber daya alam tadi ya untuk sumber energi, untuk pembangkit listrik, untuk kebutuhan makan bagi manusia, tadi sudah sambil kita singgung, untuk tempat tinggal, ya kan, kayak pohon itu kan untuk tempat, untuk buat rumah juga, untuk furniture, untuk kursi dan sebagainya. Kemudian untuk penghasil oksigen jelas ya ini, makanya ada penghijauan biar oksigen yang ada semakin banyak dan sumber mata pencaharian dan pendapatan. Misalnya para penggali tambang itu kan mereka pekerjaannya itu. Nah, sebagai manusia, kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan baik, serta memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita dengan bijak. Kita tidak boleh egois, tidak boleh menghabis-habiskan sendiri, semaunya sendiri, tidak boleh ya. Oke, tugas hari ini silahkan anak-anak nanti ya setelah video ini mengerjakan Google Form, kerjakan sebaik mungkin, baca dengan